Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahadi Indra Wicaksono dari kelas TI 4211. Saya akan mempresentasikan tentang UAS Statistika Industri yang telah saya kerjakan. Ya, jadi ini soalnya UAS Statistika Industri tahun 2020, 8 Mei. Eh, apa namanya? Kita mulai dari soal pertama aja ya. Soal pertama, saya bacakan soalnya. Sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan 2 dan pengolahan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar, seperti apa yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Ini ada keuntungan tahunan per karyawannya. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim jika ada klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan karyawan berdistribusi normal dengan variansi yang sudah homogen. Oke. Ya, jadi ini jadi seperti ini. Pertama kita buat ulang kan keuntungan tahunan karyawannya kita taruhin di sini pas 9,1 dan lain-lain, terusnya saya rapikan. Terus tentukan hipotesisnya. Hipotesisnya yaitu untuk H0, jika mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, maka H0 diterima. Kalau H1-nya udah paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku, jadi selalu dari sama dengan ini ada yang tidak berlaku, maka kita menolak H0 dan menerima H1. Oke, ini statistika uji yang kedua, statistika uji F-nya. Ini ada sampelnya, perusahaannya, angka yang tadi, terus kita totalkan, dijumlahkan dengan sum, kemudian kita rata-ratakan dengan average. Dapatlah segini, juga rata-ratakan lagi dari semua rata-ratanya, jadi rata-ratakan. Ya, terus K-nya sama dengan 3. Ini kan K-nya sama dengan ada 3 perusahaan. N-nya ada 5. Nah, ini rumusnya. SST, sigma K I sama dengan 1 dan N sigma J sama dengan 1. Berarti Y, IJ kuadrat min Y kuadrat per N sama dengan sama dengan kita masukkan 49,1 ditambah 43,4 kuadrat dan seterusnya sampai 15,8 kuadrat. Kemudian kita kurangi dengan total dari semuanya, dari semua angkanya 518,2 kuadrat per 15 sama dengan 1925,6. Ini juga SSK K sama dengan 1 sigma I sama dengan 1 Y 1 kuadrat per N min Y kuadrat per N sampai seterusnya sama terus dengan 418,14. Terus kita buat tabel ONAVA-nya jadi seperti ini, perlakuan SSK, SSE, K-1, K-1 dan seterusnya. Kita masukkan tadi dapat SSK berapa, berapa kita masukkan ke dalam sini. Ya kan? Terus dapatlah ini yang tadi totalnya. Ini perlakuan berarti kalau misalkan misalkan sudah didapatkan yang SSK-nya segini, berarti SSE-nya errornya tinggal kita kurangkan. Ini juga, ini udah tinggal masukin aja, K-nya udah ditemukan, N-nya juga udah ada di sini. Oke. Dapatlah MSK per MSE 209,07 per 125,62 sedangkan 1,664. 3. Kita tentukan daerah kritis dan kriteria ujinya, yaitu taraf signifikansi tadi kan 0,05, kemudian V1-nya sama dengan 2, V2-nya sama dengan 12. Nah, tadi dari tabelnya didapatkan F 0,05, ini bisa dicari, tabelnya ada di bawah sini. Kalau dicari jadi 0,05 2 12 itu nanti dapat
berapa? 3,89. Pokoknya seperti itu. Ini kita cari. Misalkan coba ya, kita cari nih 0,05. Ya, terus sudah dapat jadi 2,89, jadi kita lihat di tabel. Terus berarti kita dapatkan tolak H0 jika F lebih besar sama dengan 3,89 dan diterima H0-nya jika kurang dari 3,89. Udah kan? Ternyata F-nya didapatkan 1,664. Karena 1,664 ada di, kan ini kan 1,664 ada di sini. Sedangkan batasnya 3,89 ada di sini. Berarti dikurang dari 3,89, berarti H0-nya diterima. Berarti kesimpulannya, pada taraf nyata sebesar 5%, dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menolak perkataan bahwa tidak ada perbedaan dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Sekarang lanjut ke nomor 2. Ini kan, apakah saya bacakan soalnya? Nomor 2, apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mili per galon, informasi berikut dapat didasarkan pada data yang diambil laporan konsumen secara acak. Buatlah scatter plot. Jadi ini angkanya kita salin, masukkan ke dalam ininya. Soalnya berarti seperti ini nanti. Nih, kan udah sama, sedikit saya salin. Kita buat scatter plotnya. Bentuknya seperti ini. Kita sesuaikan. Misalkan ini berapa? 30 dengan 27, ya kan, perbandingannya yang apa? Yang atas berarti konsumsinya yang atas dan bobot mobilnya yang bawah misalkan. Bobot mobilnya yang atas dan Y-nya atau konsumsi bensinnya yang bawah. Nah, jadi kita bikin titik-titik, kemudian bikin garis untuk membandingkan di antara kedua data tersebut. Hanya untuk gambaran. Kemudian B, dia minta buatlah korelasi antara variabel X dan Y. Jadi antara variabel X dan Y ini, apakah di antara kedua data tersebut, apakah adakah korelasinya atau beda, atau mungkin data kedua independen. Kita lihat, ini kan kita masukin lagi, kita bikin tabel seperti ini, kita masukkan 27, 44, 32, 47, 23, dan seterusnya kan. Terus ini juga sama, kita masukkan. Dapatlah rata-rata X-nya sebesar 37,375 dan rata-rata Y-nya 20,875. Nah, untuk mencari korelasinya, pertama kita harus membuat X dikurang rata-rata X setiap dari X-nya. Jadi kita setiap dari X-nya kita kurangin dengan rata-rata dengan X-nya, rata-rata X-nya, dan juga dikali dengan Y dikurang rata-rata Y-nya. Dan seterusnya sampai ke bawah, semuanya berurutan. Kemudian kita juga mencari X min rata-rata X kuadrat. Y juga sama, Y min rata-rata Y kuadrat. Dapatlah totalnya segini, juga totalnya segini dan segini. Nah, sekarang kita cari R-nya. Rumusnya X I min X rata-rata X kali Y I min rata-rata Y. Jadi nanti dapatlah, kalau kita sudah masukkan ke rumusnya, dapat min 0,946. Maka kesimpulan, korelasi antara X dan Y adalah sebesar min 0,946. Jadi 0,945 adalah angka korelasi antara kedua angka tersebut.
Nah, sekarang kita akan menghitung estimasi untuk intercept dan slope menggunakan metode least square. Nah, seperti ini. Caranya jadinya nanti kemudian dapatlah jadinya min 427,625 per 711,875 sama dengan min 0,0601. Jadi Y sama dengan A plus BX. Jadi ini nanti sama dengan kita masukkan A dan B-nya yaitu 43,326 dan min 0,0601. Sekarang kita cek lagi yang D-nya adalah apakah ada pengaruh X terhadap Y pada taraf nyata 5%. Jadi kita menggunakan taraf simplifikasi 5%, apakah ada hubungan ada pengaruh antara X dan Y. Jika H0 P sama dengan 0 tidak ada pengaruh X terhadap Y. Jika H1-nya kita terima jika P tidak sama dengan 0 maka ada pengaruh. Ini statistik uji dan daerah kritisnya kita cari. Nah, V-nya kan sama dengan N min 2, maka 8 min 2 sama dengan 6. Dan taraf signifikansi 5%. Tapi taraf 5% karena ada dua daerah, mungkin lebih dari dan mungkin kurang dari, jadi kita bagi 2. 5% dibagi 2 di 0,025, kan 5% 0,05, maka dibagi 2 di 0,025. Ini juga 0,025 dibagi 2. Terus jadi kita lihat ini daerah terima 0, berarti tengah-tengahnya akan di antara lebih dari dan kurang dari 0. PH berarti sama dengan R akar N min 2 per akar 1 min R kuadrat. Nanti kita hitung, masukkan angkanya, dapatlah min 7,18. Kesimpulan, maka H0 ditolak karena TH lebih kecil, kan dia dapat lebih kecil dari min 0,05. Karena tadi taraf signifikansi 5%, jadi itu 0,05. Tapi karena kurang dari min 0,05, maka kita tolak. Bahkan dikatakan bahwa ada korelasi antara X dan Y. Dan terakhir, proporsi variansi pada variabel Y. TR kuadrat dengan SSR per SST 0,895. Maka variansi pada variabel Y dijelaskan rata-rata sebesar 89,5% oleh pada variansi X pada model regresi, sedangkan sisanya merupakan komponen error sebesar 10,5%. Itu kan kalau 100% dikurang 9,5%. Sekarang lanjut ke nomor 3. Saya bacakan lagi soalnya. Sebuah penelitian untuk mengetahui adanya hubungan antara seks dan social class. Tabel tabulasi silang untuk 600 responden ditujukan sebagai berikut. Ini ada datanya, seks ada A, B, C, D. Ada A, B, C, D. Maksudnya social class-nya ada A, B, C, D. Dan seksnya ada male dan female. Nanti totalkan juga male-nya berapa, female-nya berapa. Kita menggunakan uji T-square untuk membuktikan bahwa variabel seks dan social class saling berhubungan satu sama lainnya pada tarif nyata 5%. Oke, ini kita saring tadi kan datanya. Nah, oke. Jadi ini social class, datanya sudah disalin. Sekarang kita mencoba untuk mencari persentase dari data-datanya sendiri. Jadi misalkan kita nyari total dari male-nya. Misalkan ada 300, maka 300 per 600 sama dengan, kan 300 itu kan total dari male-nya, PM, male 300 per total seluruhan data yang ada 600, berarti 300 per 600 sama dengan 0,5. Karena female juga sama 300, maka sama juga 0,5. Sekarang PA atau social class A-nya itu total ada 65. Jadi 65 per total juga 600. Sama ini 330, B-nya 330 per 600 0,55. Ini juga 180 per 600 0,3. 25 karena total 600 jadi 0,042.
Sekarang kita juga hitung persentase dari selnya, setiap sel masing-masing. Jadi misalkan sel 1,1 berarti apa namanya? Berarti kita hitung jadinya 0,5 kali 0,108 kali 600 dengan 32,5, ya kan? Terus dan seterusnya ini 0,55 dari B-nya misalkan dikali dengan 0,5 karena dia merupakan social class B dan female, maka dia dikalikan dengan 0,5 dikali 0,55, 600 kan 0,5 B dan female 95, dan seterusnya sampai sel 1,4 kita hitung juga, sel 2,1 kita hitung juga, sel 2,2 kita hitung, 2,3, 2,4, F gabung irisan D di 12,5. Sekarang juga udah ketemu semuanya dari setiap selnya, kita tulis ulang datanya, kita masukkan ke dalam tabel. Jadinya misalkan A dapat tadi kan 1,1 kan, kalau misalkan male A berarti 32,5. Misalkan A yang female dapatkan angka tadi 32,5 juga kan, sama 65, sama keduanya sama karena tadi total dari male dan female sama 300, maka social dari datanya pun juga didapatkan sama kan, karena angkanya pun sama, jadi persentasenya juga sama. Sekarang kita setelah dapat data ini, kita menentukan hipotesisnya. H0 berarti variabel sex dan social class bebas atau independent, tidak ada hubungan. Atau H1 variabel sex dan social class berhubungan atau interdependent. Terus setelah dapat hipotesisnya, kita menentukan uji dan daerah kritis. Statistika uji X kuadrat, daerah kritis signifikansinya alfa sama dengan 5%, derajat kebebasan V K-1 B-1 dikali B-1 berarti 4-1 dikali 2-1 dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Dapat nanti seperti ini. Daerah untuk K0 nya. Sekarang kita hitung hasil pengamatannya, OI, EI dan OI min EI kuadrat. Ini dari setiap sel berapa kita masukkan aja datanya yang tadi. Udah kita masukkan. Terus nanti OI min EI-nya berapa, terus dikuadratkan, kemudian OI min EI kuadrat per EI-nya sendiri. Oke, dapatlah 6,33. Kemudian kita dapatkan jadinya totalnya 0,334. Setelah itu berarti kita bikin garis lagi di tadi sama di sini. Bikin garis. Berarti X kuadrat H sama dengan 6,334. Maka kita ada di daerah terima H0 kan, karena kan H0-nya, tolak H0-nya ada di kanan. Sedangkan dia ada di daerah terima H0. Maka kesimpulan X kuadrat H sama dengan 6,334, yaitu yang kurang dari 7,815, sehingga H0 diterima. Maka dapat dikatakan bahwa buktinya tidak cukup mengatakan seks dan social class saling berhubungan, maka tidak ada hubungan antara seks dan social class. Ya, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.